Iya. Taruh. Baik, selamat sore. Kita akan mulai lagi kuliah kita, pemuliaan tanaman. Ya, sekarang sudah 2.50, jadi tidak ada admission lagi ya. Hanya saya beri toleransi 5 menit saja. Kelihatan Ketua? Ketua kelihatan? Kelihatan, Pak. Kedengaran nggak suara saya? Kelihatan, Pak. Kedengaran, Pak. Oke ya. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang reproduksi tanaman. Ya, reproduksi tanaman. Bagaimana tanaman berkembang biak, menghasilkan turunannya. Ada 2 tipe dari reproduksi, yaitu tipe reproduksi seksual dan aseksual. Tipe reproduksi seksual berarti perbanyakannya melalui biji. Dan kita tahu bersama biji terbentuk karena adanya perkawinan, penggabungan dari sperma dengan sel telur. Istilah sperma ini juga berlaku untuk tanaman, bukan hanya untuk hewan dan manusia. Atau penggabungan dari gamet jantan dengan gamet betina, kemudian berkembang menjadi biji. Sedangkan reproduksi secara aseksual artinya
berkembang biak melalui menggunakan bahan-bahan vegetatif tanaman atau disebut juga bahan-bahan tubuh dari tanaman itu, artinya selain daripada biji. Kita bicarakan dulu yang pertama tentang reproduksi, tipe-tipe yang pertama ya. Tipe reproduksi seksual. Nah, di sini sangat berperan bunga. Jadi biji itu terbentuk di bunga. Nah, kita bicarakan dulu jenis-jenis bunga. Ada bunga lengkap, bahasa Inggrisnya complete flowers. Ini mengandung sepal, petal, stamen, dan pistil. Contohnya tanaman tembakau, kentang, kacang kedelai. Jadi komplit dia, lengkap dia. Ada sepalnya, ada petalnya, ada stamennya, dan ada pistilnya. Kemudian bunga tidak lengkap, incomplete flowers. Bunga itu disebut bunga tidak lengkap apabila salah satu dari 4 itu tidak ada. Apakah tidak ada sepal, apakah tidak ada petal, tidak ada stamen, tidak ada pistil. Pokoknya salah satu tidak ada, atau 2 tidak ada, bunga itu disebut dengan incomplete flowers, bunga tidak lengkap. Contohnya jagung. Jagung yang di atas itu adalah bunga jantan. Di situ tidak ada bunga betina. Di bagian tengah dari batang itu, tongkol, di situ tidak ada bunga jantan, organ jantan. Yang ada hanya organ betina, pistil. Demikian juga sorghum, gandum, tebu, padi. Ya, padi misalnya tidak ada sepal dan petal. Yang lain adalah penggolongan bunga, jenis-jenis bunga ini kita lihat dari keberadaan dari organ kelaminnya. Bunga sempurna, perfect flowers. Itu apabila disebut bunga sempurna, apabila pada bunga tersebut terdapat stamen dan pistil. Kita tahu stamen adalah organ kelamin jantan. Pistil adalah organ kelamin betina. Jadi pada struktur bunga yang sama itu, pada satu struktur bunga yang sama, terdapat dua-duanya. Terdapat stamen, terdapat pistil. Itu sebabnya bunga sempurna ini disebut juga bunga biseksual. Ya, 2 jenis kelamin. Bi, 2. Bunga 2 jenis kelamin. Nah, kebanyakan tanaman budidaya itu adalah tanaman dengan bunga sempurna. Misalnya barley, padi, kentang, tembakau, kacang kedelai, dan lain sebagainya. Nah, bunga sempurna, bunga lengkap, pastilah bunga sempurna. Tadi sudah kita definisikan bunga lengkap. Bunga lengkap itu mengandung 4 organ itu tadi, sepal, petal, pistil, stamen. Dengan demikian, bunga lengkap itu pasti bunga sempurna. Tetapi bunga sempurna belum tentu bunga lengkap. Ya, belum tentu bunga lengkap. Mungkin sepalnya nggak ada. Kemudian bunga tidak sempurna, imperfect flowers. Ini disebut juga bunga uniseksual, satu organ seksual saja. Yaitu bunga yang mengandung hanya salah satu organ seksual. Disebut misalnya bunga staminate, apabila bunga itu memiliki stamen saja.
tanpa pistil. Nah, bunga jantan dari jagung, malai yang di atas itu adalah staminate. Dia hanya mengandung organ kelamin stamen saja, organ kelamin jantan saja. Sedangkan tongkol, dia hanya mempunyai organ kelamin betina saja. Disebut dia bunga pistilate. Boleh membacanya pistilate, staminate, boleh staminate, boleh pistilate. Kalau kita sebut staminate berarti kita sudah bahasa Indonesia kan ya. Bisa juga disebut staminat gitu ya, atau pistilat. Oke, jadi tasel jagung itu adalah staminate, bunga betina pada ketiak daun jagung itu adalah, atau tongkol itu adalah pistilate. Nah, berdasarkan jenis-jenis penyerbukan, ya ada istilah ini penyerbukan dan pembuahan. Kita definisikan dulu. Penyerbukan itu artinya tibanya serbuk sari ke kepala putik. Jadi pada saat serbuk sari tiba di kepala putik, itulah penyerbukan. Apa bedanya dengan pembuahan? Pembuahan itu adalah bertemunya gamet jantan dengan gamet betina, membentuk zigot. Nah, penyerbukan itu dalam bahasa Inggrisnya pollination. Di bahasa Indonesia akan menjadi polinasi. Pembuahan itu di dalam bahasa Inggris adalah fertilization. Di bahasa Indonesia akan menjadi fertilisasi. Jadi penyerbukan dan pembuahan itu dua hal yang berbeda. Jadi pembuahan itu adalah fertilisasi atau bertemunya gamet jantan dengan gamet betina membentuk zigot. Jangan artikan pembuahan itu membentuk buah, bukan itu artinya. Pembuahan itu bukan artinya membentuk buah, bukan. Dalam konteks ini pembuahan itu artinya adalah fertilisasi atau bertemunya gamet jantan dengan gamet betina. Bertemunya sperma dengan sel telur membentuk zigot. Nah, kita bicarakan dulu penyerbukan. Ada yang disebut dengan penyerbukan sendiri. Self-pollination. Disebut juga autogam. Definisinya adalah serbuk sari berasal dari bunga yang sama atau dari bunga yang berbeda pada tanaman yang sama. Serbuk sari itu berasal dari bunga yang sama. Jadi bunga itu mengandung stamen dan pistil. Jadi serbuk sarinya dari bunga yang sama itu sampai ke kepala putik. Atau serbuk sarinya itu berasal dari bunga yang lain, tapi pada tanaman itu juga. Pada tanaman itu juga. Nah, definisinya lebih tepatnya lebih kuantitatif begini. Disebut tanaman menyerbuk sendiri apabila lebih dari 95% serbuk sari berasal dari bunga yang sama atau dari bunga yang berbeda pada tanaman yang sama. Jadi kurang dari 5% dari tanaman lain serbuk sari itu. Kurang dari 5%. Nah, kembali setelah terjadi tadi penyerbukan, diharapkan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Oleh karena itu, pada jenis penyerbukan sendiri ini disebut juga pembuahan sendiri. Kalau tadi self-pollination, maka ini menjadi self-fertilization. Nah, tanaman-tanaman yang umumnya berpenyerbukan sendiri dan pembuahan sendiri itu misalnya padi, kacang kedelai, kacang tanah, dan kopi Arabica.
Oke, dan kopi Arabica. Kemudian penyerbukan silang. Cross pollination, disebut juga alogam. Nah, ini serbuk sari berasal dari tanaman lain. Ya, serbuk sarinya berasal dari tanaman lain. Kalau kita kuantitatifkan, tanaman menyerbuk silang itu suatu tanaman disebut tanaman menyerbuk silang bila lebih dari 95% serbuk sari berasal dari bunga tanaman lain. Berasal dari bunga tanaman lain. Bila lebih dari 95% dari serbuk sari berasal dari bunga tanaman lain. Nah, kalau ada penyerbukan silang, tentu ada juga pembuahan silang, cross fertilization. Contohnya adalah jagung, kopi robusta, pepaya, dan bayam. Jagung itu, kalaupun kita lihat dia itu bunganya pada satu tanaman yang sama, ya, bunga jantan di atas, bunga betina di bawah, di tengah, itu termasuk tanaman menyerbuk silang. Karena apa? Karena lebih dari 95% serbuk sari yang di tongkol itu berasal dari tetangga, tanaman tetangga. Bukan dari tanaman yang sama. Mengapa serbuk sari yang ada di atasnya tidak bisa mengena ke tongkol itu? Itu karena pengaruh gravitasi dan angin. Serbuk sari sangat halus, serbuk sari jagung itu sangat halus. Sehingga ketika dia kotak spora pecah, serbuk sari keluar, dia jatuh ke bawah, tapi dengan tekanan udara, dia menyimpang dari garis lurus ke terhadap tongkol. Jadi tidak mengenai tongkolnya. Atau karena angin misalnya sedikit saja hembusan angin, dia tidak akan mengena ke tongkolnya. Oleh karena itu lebih dari 95% serbuk sari yang ada di tongkol jagung itu berasal dari tanaman sampingnya, tanaman tetangganya atau tanaman lainnya. Kopi robusta juga demikian. Ini adalah kopi yang menyerbuk silang. Berbeda tadi dengan kopi Arabica. Nah, ada yang lain misalnya pepaya. Ya, pepaya. Pepaya itu dan bayam itu termasuk tanaman berubah dua, ya, berumah dua. Kenapa disebut tanaman berumah dua? Itu karena bunga jantan dan bunga betina berada pada tanaman yang berbeda. Ya, itu karena bunga jantan pada tanaman ini, bunga betinanya pada tanaman lain. Tapi memang ada pepaya yang berumah satu. Ada pepaya yang berumah satu. Jadi pada tanaman yang sama terdapat bunga yang terdapat bunga jantan dan bunga betina. Itu pepaya. Ada yang berumah dua, ada yang berumah satu. Kemudian penyerbukan silang sebahagian atau partial alogami. Nah, ini adalah tanaman yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam tanaman menyerbuk sendiri, juga tidak dapat dikelompokkan ke dalam tanaman menyerbuk silang. Dia disebut sebagai tanaman menyerbuk silang sebagian. Karena apa? Itu tadi, dia tidak bisa disebut tanaman menyerbuk sendiri. Karena penyerbukan silangnya lebih dari 5%. Dia tidak dapat disebut penyerbukan silang karena penyerbukan sendirinya lebih dari 5%. Jadi sebagian saja dia menyerbuk silang. Sebagian lainnya tentu menyerbuk sendiri. Salah satu contoh adalah tanaman kacang jogo, Vicia fabael.
Ini adalah tanaman yang saya gunakan untuk penelitian pada disertasi saya waktu saya ngambil S3 di Universitas Göttingen, George August Göttingen, Jerman. Ini adalah tanaman penelitian saya. Tanaman ini menyerbuk sendirinya sekitar 45% dan menyerbuk silangnya 55%. Jadi kalau ditotalkan kan 100% ya, 100%. Jadi nggak bisa dia disebut dimasukkan ke kelompok tanaman menyerbuk sendiri karena penyerbukan silangnya kurang dari 95, penyerbukan sendirinya kurang dari 95%. Juga tidak dapat masuk dalam penyerbukan silang karena penyerbukan silangnya kurang dari 95%. Sekarang kuis yang kedua. Mengapa penting pemulia tanaman mengetahui sistem reproduksi tanaman? Itulah kuisnya. Jadi kuis itu nanti kalian jawab paling lambat besok jam 23.59 sudah harus dikirim ke email yang pernah saya sudah berikan kepada kalian. Reproduksi tanaman, para pemulia tanaman tujuannya menciptakan genotipe baru atau varietas baru. Sudah kita definisikan apa yang dimaksud dengan pemuliaan tanaman. Memperbaiki hereditas dan merubah hereditas. Orang yang melakukan pemulihan tanaman itu disebut pemulia tanaman. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya pemuliaan tanaman itu plant breeding. Sedangkan orangnya disebut plant breeder. Jadi dengan mengetahui reproduksi tanaman, pemulia tanaman itu bisa menetapkan metode apa yang digunakan dalam teknik persilangannya. Atau metode apa yang akan digunakan untuk melakukan pemuliaan tanaman terhadap tanaman yang dimaksud. Dengan cara mengetahui dulu bagaimana nih tanaman ini memperbanyak diri. Jadi dengan demikian reproduksi tanaman itu, sistem reproduksi tanaman sangat penting diketahui oleh para pemulia tanaman. Atau sistem reproduksi tanaman sangat penting untuk diketahui. Nah sekarang itu aja dulu tugasnya. Jadi udah ada 2 tugas kalian ya, udah ada 2 tugas. Jangan salah kirim, karena kalau salah kirim kalian saya anggap 0. Nggak ada protes-protes ya. Kalau kurang-kurang penjelasan sekali lagi, kalian bisa lihat di YouTube ini saya rekam dan akan saya upload ke YouTube. Kalian bisa membukanya. Carilah tempat yang gratis internet. Entah di kedai kopi kan, entah di kampus kan, entah di mall kan, entah di mana lah. Atau kalau cukup paket kalian cukup ya bolehlah dibuka ya. Baik, minggu depan ini adalah bagian daripada praktikum. Ya, topik ini akan menjadi bagian daripada praktikum. Apa yang akan dilakukan minggu depan saya akan beritahu. Jadi praktikum telah kita mulai sejak hari ini.
Hari ini saya bercerita tentang materi yang akan kalian praktikumkan minggu depan. Nah, supaya lebih mudah, maka kalian jawab dulu kuis tadi. Dengan demikian kalian bisa meresapi apa yang akan menjadi apa yang akan kalian praktikumkan minggu depan. Baik, kita buka diskusi. Ada pertanyaan? Pak, boleh bertanya Pak tentang praktikum kita Pak? Ya. Apa yang mau kau tanya? Apakah praktikum kita butuh waktu khusus Pak? Atau digabung aja dengan dengan jadwal kuliah kita sekarang Pak? Atau bagaimana Pak? Ya, kita akan gunakan jadwal ini kalau nggak di sesi 1, di sesi 2. Ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya terpisah ya, terpisah. Oke Pak, oke. Nah, sebenarnya terpisah, tapi nggak usah kita tentukan hari yang lain. Tetap di hari ini, ya, tetap di hari ini. Cuman nanti kita atur apakah sesi 1, sesi 2, ya. Baik Pak. Nah, nggak usah. Kalau bisa disederhanakan, kenapa harus dirumit-rumitkan kan itu? Atau kalian ingin rumit? Biar kita rumit-rumitkan. Tidak Pak. Nggak usah ya. Hidup ini sudah cukup rumit ya. Iyalah, oke. Nggak usah direspon lah. Oke. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan kita hari ini berakhir. Sekali lagi saya himbau supaya mantap menanti pengertian kalian. Buka YouTube. Ini sebentar lagi saya naikkan. Ya, buka channel saya, lalu buka playlist, lalu klik kuliah, di situ ada semua ya. Mudah-mudahan cukup internet kalian atau kalian ke kampus. Kampus kan free ya. Bebas kan? Atau kalian pergi ke rumah pacar, di rumah pacar curi curi paketnya ya. Ya bilang sama pacarnya bahwa diambil paketnya. Baiklah, terima kasih, saya tutup. Selamat sore, jaga kesehatan masing-masing. Sore, Pak. Sore, Pak. Oke. Sore, Pak. Pak.